Pernah nggak sih kita lihat video sinematik di TikTok atau Instagram, lalu mikir, ini direkam pakai kamera mahal ya? Padahal, kadang cuma pakai HP. Dan sekarang, masalahnya bukan lagi kualitas kamera HP. Karena jujur aja, kamera smartphone zaman sekarang udah gila bagusnya. Masalah utamanya justru ada di video goyang, framing berantakan, dan nggak ada yang bantu rekam. Nah, disinilah DJI masuk lagi lewat produk terbarunya, DJI Osmo Mobile 8P. Dan yang bikin internet rame bukan cuma karena stabilisasinya, tapi karena sekarang gimbal ini punya remote layar sendiri. Jadi, kita bisa ngerekam diri sendiri dari jauh, lihat framing langsung, bahkan kontrol kamera tanpa bolak-balik ke HP. Pertanyaannya, apakah ini cuma gimmick mahal atau memang jadi game changer buat content creator? Hari ini, kita bahas santai tapi mendalam. Kalau kita lihat review-review dari berbagai negara, mulai dari Eropa, Amerika, sampai forum Reddit, satu hal yang paling sering dipuji adalah fitur baru bernama Osmo Frame Tab. Ini semacam remote kecil magnetik dengan layar mini. Dan ternyata, fitur ini dianggap upgrade terbesar DJI selama beberapa tahun terakhir. Kenapa? Karena selama ini banyak creator solo punya masalah yang sama. Mereka bisa pasang kamera, bisa bikin ide konten, tapi nggak bisa lihat hasil framing dari jauh. Akhirnya, jalan bolak-balik, cek layar, ulang rekam, ulang lagi. Capek! Nah, sekarang remote kecil ini bisa nampilin preview kamera secara live. Jadi kita tahu posisi kita pas atau enggak. Bahkan, beberapa reviewer bilang fitur ini bikin Osmo Mobile 8P terasa seperti punya kameramen sendiri. Dan menurut saya, ini memang arah industri konten sekarang. Bukan cuma bikin video bagus, tapi bikin proses bikin kontennya jadi lebih gampang. Karena jujur aja, yang bikin orang malas konsisten upload itu bukan editnya, tapi ributnya proses produksi. Sekarang, coba kita realistis sedikit. Apakah semua orang butuh gimbal? Belum tentu, karena kamera HP flagship sekarang juga sudah punya stabilizer bawaan yang cukup bagus. Tapi, begitu kita mulai bikin vlog jalan, video jualan, review produk, travel konten, atau video sambil gerak, stabilizer digital HP mulai kelihatan limitnya. Dan disitulah Osmo Mobile 8P mulai kelihatan bedanya. Banyak reviewer bilang trackingnya sekarang jauh lebih pintar dibanding seri sebelumnya. Bahkan bisa tracking orang, hewan, kendaraan, sampai objek bergerak cepat. DJI menyebutnya Active Track 8.0. Kalau bahasa gampangnya, kamera bisa ngikutin kita lebih natural. Dan ini penting banget buat creator solo. Karena sekarang, era konten itu bukan lagi soal alat paling mahal, tapi alat yang bikin kita bisa produksi cepat. Tapi, saya juga nemu hal menarik dari beberapa review dan komentar pengguna. Nggak semua orang langsung suka sama Osmo Mobile 8P. Ada yang bilang, fiturnya keren, tapi makin kompleks. Ada juga yang kangen tombol fisik lama, karena sekarang beberapa kontrol pindah ke layar sentuh kecil di remote. Dan ini menurut saya valid. DJI sekarang kelihatan mulai geser target market. Dulu, Osmo Mobile lebih cocok buat pengguna casual. Sekarang, mereka makin serius masuk ke creator semi-profesional. Makanya, fiturnya makin banyak. Tracking AI, fill light, teleprompter script, duck kit Apple, 360 rotation, sampai remote framing. Buat sebagian orang, ini keren. Tapi buat pengguna pemula, bisa terasa agak ribet. Dan ada satu kritik yang cukup sering muncul. Pengalaman Android dan iPhone belum sepenuhnya setara. Beberapa user Android bilang fitur tertentu lebih optimal di iPhone, terutama di aplikasi DJI Mimo. Nah, ini penting diperhatikan sebelum beli. Karena kadang review YouTube terlalu fokus ke fitur, tapi lupa ngomongin pengalaman penggunaan sehari-hari. Fakta menarik. Yang menarik lagi, DJI ternyata bukan cuma jual alat stabilizer. Mereka sekarang jual ekosistem creator. Karena Osmo Mobile 8P bisa nyambung dengan DJI Mic, tracking AI, lighting, bahkan teleprompter script. Artinya, DJI tahu satu hal. Era konten creator sekarang bukan cuma YouTuber besar, tapi UMKM, affiliate, guru online, bahkan penjual live shopping. Dan menurut saya, itu alasan kenapa produk ini banyak dipuji.
Karena dia nggak cuma bikin video lebih stabil, tapi bikin orang lebih pede bikin konten sendirian. Jadi, kalau disimpulkan, DJI Osmo Mobile 8P mungkin bukan upgrade wajib untuk semua orang. Kalau kita cuma sesekali bikin video santai, mungkin HP saja sudah cukup. Tapi, kalau kita serius bikin konten, jualan online, vlog, atau kerja sendirian tanpa tim, fitur remote layar dan tracking AI di produk ini memang terasa beda. Dan dari banyak review global, satu kesimpulan yang paling sering muncul adalah, ini bukan sekedar upgrade kecil, tapi salah satu lompatan terbesar DJI untuk lini gimbal HP mereka. Nah, sekarang saya penasaran. Menurut kalian, di tahun 2026 ini, apakah gimbal HP seperti DJI Osmo Mobile 8P masih penting? Atau sebenarnya, kamera HP sekarang sudah cukup tanpa alat tambahan? Dan kalau kalian disuruh pilih, mending upgrade HP atau beli alat pendukung seperti gimbal dan mic? Coba tulis pendapat kalian di komentar, karena menarik banget lihat bagaimana cara orang bikin konten sekarang mulai berubah.